Oke, nah sekarang kita akan belajar mengenai contoh soal dari persamaan trigonometri. Ada apa aja sih jenis-jenis soalnya? Nah, coba dilihat ya. Di sini saya punya nih permasalahan yang pertama. Ada yang bisa? Cara ngerjainnya gimana? Gampang ya. Kita tulis dulu. Jawab. Sin X sama dengan setengah akar 2. Nah, cara menjawabnya gimana? Lihat, kalau di persamaan trigonometri, ruas kiri trigonometrinya sin, berarti ruas kanan trigonometrinya juga harus sin. Jadi ruas kiri dan kanan itu harus sama trigonometrinya. Sin ya sin, cos ya cos, jangan sin dan cos gitu loh, nggak bisa. Jadi harus sin ya sin, cos dengan cos. Sekarang berarti tugas kita adalah mencari sin berapa yang nilainya itu setengah akar 2. Berapa ya Pak? 60. Ya 60 yakin? 45 ya. Sin 45 derajat. Oke, sampai sini step pertama kita udah dapat, yaitu menyamakan ruas kiri dan kanan dengan trigonometri yang sama. Langkah kedua, lihat gimana rumus persamaan trigonometri untuk sin. Kita ada dua ya, berarti x1 itu sama dengan alfa kan? Alfa plus k dikali 360 derajat, di mana alfanya adalah 45, maka x1 sama dengan 45 ditambah k dikali 360 derajat. Nah, k-nya tadi apa? K-nya adalah elemen bilangan bulat, bisa negatif, 0, dan positif. Sekarang deh, kalau saya mau nyoba k-nya negatif 2, ya saya masukkan ke sini. Maka x1-nya berapa di sini? X1 sama dengan 45 dikurangi 720. Berapa yo ini? 45 dikurangi 720. Ada yang bisa jawab? Pak, saya bisa Pak. Berapa? Aduh Pak, tapi saya lupa Pak. Masa nggak tahu nak? Bapak juga nggak tahu nih. Apalah Bapak nih. Berapa? 475 ya. 475 negatif 475. 46 Pak. 6. Nah, 675 itu masuk nggak? Negatif 675 masuk nggak interval ini? Enggak ya, di sini tidak memenuhi. Sekarang kalau misalnya k negatif 1, masukkan ke sini. Masuk nggak? 45 dikurangi 360 derajat. Berapa ini? 360 dikurangi 45 berapa Pak? 3 negatif 315 ya. Tidak memenuhi juga. Lihat, kita mencocokkan pada interval ini ya. Kan nggak masuk nih, berarti nggak memenuhi. Lanjut lagi, k sama dengan 0, x1 sama dengan 45 ditambah 0 ya, sama dengan 45 derajat. 45 derajat masuk nggak di interval ini? Masuk dong Pak, memenuhi berarti ya. Lanjut lagi, k nya sama dengan 1 Pak, boleh. X1 sama dengan 45 ditambah 360 derajat. Berapa ini Pak? 405. Berapa? Masuk nggak? Enggak ya. Berarti hanya ini nih, 45 derajat. Apakah sin hanya ada x1? Ada x2 Pak. Iya, x2 sama dengan apa rumusnya? 180 minus alfa ditambah k dikali 360 derajat. Oke, alfanya apa? Alfanya 45 Pak. Berarti x2 sama dengan 180 dikurangi 45 ya, tambah k dikali 360 derajat. Saya geser sini dikit deh biar nanti k nya muat tempatnya. Berapa nih? 180 dikurangi 45, 135 ya, ditambah k dikali 360. Sekarang sama, kita main k nya. Pak, k nya dari negatif 1 deh Pak, siapa tahu bisa. Boleh. X2 sama dengan 135 derajat dikurangi 35, negatif 360 derajat. Berapa itu? Ada yang tahu nggak? 360 derajat dikurangi 135 derajat, negatif 225 Pak. Iya, masuk nggak di sini? Oh, ternyata nggak masuk Pak. Coba lagi Pak, dari 0. Boleh. X2 sama dengan berapa nih? 135 ditambah 0 ya, berarti 135 derajat. Masuk nggak pada interval ini? Oh, masuk Pak. Ketika k nya 1 masuk nggak ya Pak? Coba aja deh. 135 derajat ditambah 360. Wow, ini sudah besar Pak. Nggak mungkin masuk dong Pak. Berarti berapa tuh 135 derajat ditambah 360? 495. Tidak ya? Oke, sekarang yang mau memenuhi ada berapa? Ada dua. Yang ini dengan yang ini.
Maka kita bisa tulis nih, HP sama dengan, tulisnya dari yang terkecil ya, 45 derajat, 135 derajat. Jadi nilai X yang memenuhi atau yang mempunyai nilai setengah akar 2 pada interval ini ada dua, yaitu 45 dengan 135. Gitu. Bisa? Bisa ya. Oke guys, sekarang nomor 2 nih. Gimana nih? Ada yang bisa nggak? Sedikit perubahan. Di mana Pak? Di sini ya negatif, dan di sini intervalnya 0 dan 360 itu nggak masuk karena nggak ada sama dengannya. Berapa X-nya? Nggak sama. Jawab. Cos X sama dengan negatif 1/2. Langkahnya sama. Kiri cos, kanan juga harus cos. Sekarang caranya, cos berapa sih yang negatif 1/2? Berapa ya Pak? Cara gampangnya gini. Cos berapa yang menghasilkan 1/2? Cos berapa Pak? Gampang dong Pak. Cos X sama dengan berapa cos? Setengah itu Pak, berarti cos 60 Pak. Nah, 60 derajat. Sekarang kalau saya gambar kuadran nih, 1, 2, 3, 4. Cos berapa yang nilainya nih? Cos berapa? Cos positif ada kuadran Pak, 1 dan 4. Berarti keluaran 2 dan 3 dia nilainya negatif ya. Nah, kita ambil aja nilai cos yang di sini. Contoh, berarti kalau misalkan cos 60 itu positif pada kuadran 1, maka saya mencari cos yang nilainya itu sama tetapi beda tanda. Jadi berapa tuh? Cos 120 derajat ya. Kan kuadran 2 nih. Jadi dari cos 180 derajat dikurangi 60. Gitu. Ini kan cos negatif, ini sebenarnya kan setengah karena bukan miliknya atau daerahnya, berarti negatif setengah kan. Gitu. Maka saya bisa tulis gini. Cos X sama dengan cos 120 derajat. Pak, kalau saya pakai kuadran 3 Pak, misalkan jadi cos 220, boleh Pak? Boleh dong, nggak apa-apa. Jadi bebas ya, mau kalian pakai kuadran 1 boleh, mau pakai kuadran 2 kuadran 2 boleh, kuadran 3 boleh, nggak masalah. Gitu. Pak, saya pakai yang 240 Pak, yang misalkan cos 240 Pak, yaitu cos 180 ditambah 60. Boleh nggak ya Pak? Boleh, nggak masalah. Di sini pakai cos 120 ya. Oke, maka gimana nih? X1 ada dua ya kemarin ya. X1 itu berarti kita tulis alfa ditambah K dikali 360 derajat. X1 alfanya berapa? 120. Nah, sekarang kira-kira deh, biar nggak lama videonya, K-nya berapa ya yang memuat di interval ini? Coba 1 deh Pak. Coba 0 Pak. Berarti X1 sama dengan 120 derajat ya. Tambah 0 sama dengan 120 derajat. Memenuhi? Memenuhi. Kalau K-nya 1 benar memenuhi nggak? Kelebihan ya, berarti enggak ya. Negatif 1 nanti negatif enggak. Oke, berarti cukup ini aja. Berarti cos yang satunya lagi X2 berarti ya. Saya ganti pena deh. X2 itu sama dengan apa? Negatif alfa plus K dikali 360 derajat. Turun dikit Pak. Oke. X2 sama dengan negatif berapa? Negatif 120 ditambah K dikali 360. Nah, sekarang K-nya mulai dari berapa? Kalau K-nya 0 ya Pak ya. Negatif deh Pak. Dia nanti makin negatif. Di sini nggak negatif intervalnya Pak. Berarti dari 0 nanti negatif Pak. Di sini juga nggak negatif. Oke, kita mulai dari 1. Kalau K-nya 1, berarti berapa nih? Negatif 120 derajat ditambah 360 derajat. Berapa ini? 360 dikurangi 120 berapa? 240 gitu. Ada lagi nggak ketika K-nya 2 deh Pak? Boleh. Negatif 120 ditambah 720. Wow, besar sekali Pak. Pasti tidak memenuhi karena dilewat dari interval ini. Oke, berarti kita dapat 2 ya. HP-nya adalah jelek banget Pak. Gini. Oke, cantik. 120 derajat, 240 derajat. Pak, kalau saya pakai yang kuadran 3 tadi Pak, 240 boleh nggak sih Pak? Boleh, nggak ada yang larang. Monggo, mau pakai yang mana? Sama nanti hasilnya. Bisa? Bisa ya. Mantap.